Aku kenalan dulu ya. Nama aku Diona dan hari ini menjadi moderator acara Stream Talk dari Cultural Conference, International Cultural Conference, acara UKM Bahasa Flat UIN Jakarta. Sebelumnya aku pengen kenalin dulu acaranya. Seperti yang teman-teman tahu, dari UKM Bahasa Flat ini setiap tahun kami biasanya mengadakan acara festival. Hai malam semua. Acara festival internasional culture, namun dikarenakan ada pandemi ini dan kami tidak mungkin mengadakan acara seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga diadakanlah acara online ini, yaitu International Culture Conference. Dan Stream Talk ini yang kita sekarang sedang ikuti merupakan salah satu rangkaian acara dari berbagai macam acara yang ada. Nanti nih, tanggal 16 Juli, kita bakal ada webinar juga di Zoom dengan judul yang gak kalah seru. Nanti teman-teman cek aja ya di IG langsung Flat, itu bisa dilihat acara selanjutnya apa. Untuk acara malam ini, temanya itu Psychological Management of New Normal Pace. Seperti yang teman-teman tahu, kita sekarang sedang masuk masa transisi new normal, dan malam ini akan dibicarakan faktor yang menarik, yaitu bagaimana sisi psikologikal yang terjadi di new normal ini. Dan pembicaranya adalah salah satu kakak yang keren banget, namanya itu kakak Vika Soraya Alhadar, SPS Psikologi. Dia beliau jurusan psikologi, lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga merupakan CEO dari bimbingan dan edukasi karir. Nanti kita akan invite kakaknya jam 7, tepat jam 7 malam. Untuk sekarang, aku mau bacain dulu CV dan rundown kali ya. Halo teman-teman yang baru join. Oke. Untuk rundown acara ini, nanti jam 7 kita akan ada acara sharing session selama 30 menit bersama Kak Vika. Lalu dilanjutkan dengan Q&A 15 menit. Nanti teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar. Nanti akan aku pertanyakan langsung ke Kak Vikanya. Halo teman-teman. Lalu nanti setelah Q&A kita ada pengumuman giveaway. Nah teman-teman, kita lagi ngadain giveaway nih. Kalau teman-teman belum ikut, masih bisa nih teman-teman ikut. Lihat step-stepnya ada di Instagram Flat UIN Jakarta. Nanti kalau teman-teman menang, lumayan banget hadiahnya tuh moisturizer dari Emina. Gratis loh. Cepetan ya sekarang ngikutin step-stepnya. Karena kita bakal tutup setengah jam sebelum jam 7:30 itu udah bakal ditutup, sehingga nanti malam langsung bisa diumumin pemenangnya siapa. Langsung join ya giveaway-nya. Yang pakai Emina atau yang mau coba-coba pakai Emina. Oke. Buat teman-teman lain mungkin bisa share-share dulu acaranya sebelum kita mulai ke teman-temannya, ajak-ajak untuk ikut. Ya. Oke, sekarang sebelum acara mulai, aku pengen berterima kasih dulu sama media partner kita yang udah ngebantu acara kita, yaitu pertama ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan, lalu RDK FM, lalu Tribun Jakarta, Antara Banten, IND Beasiswa, Seputar Pensi, UIN Community, Tangsel Pos, Ruang BK, Senat UIN, Community.id, ILC, Komunitas Konselor, Computer for Community, LPM Institute, dan info_webinar update. Itu merupakan teman-teman media partner kami. Oke, karena udah mau waktunya, aku bacain dulu ya CV dari pembicara kita. Oh, temanya. Sebentar ya.
Misuko. Hai teman-teman, sebentar ya. Of new note. Tema kita sangat menarik nih malam ini. Normal face. Vika Soraya. Oke, aku bacain CV dulu ya, CV pembicara kita. Oke, jadi nama pembicara kita adalah Vika Soraya Al-Hadar, sarjana psikologi dan CEO dari Ruang Bimbingan dan Edukasi Karir atau BK. Beliau merupakan alumni psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan nomor teleponnya adalah 08 12 57 30 6461. Teman-teman bisa juga follow IG Kak Vika dengan @vikasoraya. Nah, profesi Kak Vika sekarang yaitu terapis anak berkebutuhan khusus dan mengajar di TK Bakti Mulia 400 Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan beliau juga konselor Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Administrasi Tangerang Selatan. Fokus Kak Vika sekarang yaitu membangun platform komunitas konselor muda Indonesia @konselormuda.id dan ruang bimbingan edukasi dan karir @ruangbk. Organisasi Kak Vika sekarang merupakan koordinator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM dan juga Forum Indonesia Muda FIM. Lalu pengurus divisi program FIM Regional Jakarta periode 2020-2021. Lalu pengalaman organisasi Kak Vika juga banyak, yaitu Koordinator Nasional Badan Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat BPPM Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia atau disingkat menjadi ILMPI. Lalu Kak Vika juga merupakan Menteri Hubungan Antar Lembaga Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi Kak Vika dulu sempat menjabat di DEMA. Kak Vika juga Korps Sukarelawan atau KSR, Palang Merah Muda, PMI, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kak Vika juga ikut dalam klub Traditional Dance of Psychology UIN, yaitu Saman Psikologi UIN Jakarta. Lalu juga Paduan Suara Psikologi, PSP UIN Jakarta. Pengalaman kerja Kak Vika yaitu Fasilitator Palang Merah Indonesia, PMR, SMA Bakti Idata Jakarta, dan Pusat Informasi Konseling PIK MAN 4 Jakarta. Lalu fasilitator Anak dan Remaja Yayasan Kita dan Buah Hati YKBH milik Bunda Eli Risman Psikologi. Lalu juga asisten penelitian dosen Buluh Putu Suta Haryanti, Magister Psikologi, Psikolog, dan Bu Dr. Diana Mutiah, Magister SI. Juga kakak asrama Sekolah Kepribadian Muslimah Humairo. Kak Vika juga merupakan tester dan co-tester di berbagai biro psikologi, lalu juga asisten proyek Mukernas, yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, bersama Kak Seto dan Mas Reza Indragiri. Hebat-hebat ya. Quotes dari Kak Vika sendiri yaitu, "Fight with all of your strength, as wide as the ocean, with all your heart, fighting to live in a new normal world." Gitu. Jadi quotes-nya berhubungan juga dengan new normal ini. Kita invite Kak Vika dulu ya. Halo teman-teman yang baru join.
Kak Vika. Oke, hai Kak. Halo Kak Iin. Halo Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Halo dia. Kak Vika. Halo Gimana dia. Kak kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Dia apa kabar? Baik juga, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mungkin Senang banget sapa bisa sapa ngobrol. teman-teman dulu ya. Iya Iya, Kak, boleh banget. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. dan juga Diona dan juga teman-teman panitia. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga sehat walafiat semuanya ya. Amin. Dan senang banget hari ini bisa silaturahim sama teman-teman Flat. Ya, oke. Terima kasih Kak Vika. Untuk malam ini, kira-kira Kakak share apa aja ya Kak tentang materi kita? Tentang Wah, Psychological Management of New Normal Phase. banyak banget teman-teman. Karena kalau kita bahas tentang psikologi, semua teori itu saling nyambung. Maka dari itu ntar kita akan bahas di belakang ya, apa aja. Jadi tetap stay tune, karena kakak akan bahas dari hulu sampai hilir, sampai ke akar-akarnya. Oke, lengkap ya Kak. Insya Allah. Jangan lupa teman-teman untuk stay karena Kak Vika bakal nge-share banyak banget materi yang sangat menarik dan berguna juga ya buat kita. Insya Allah. Amin. BTW kakak Mungkin dulu pengen banget ya. like flat. Oh iya ya, Kakak Iya, mahasiswi UIN juga ya? iya aku Mm-mm. dari psikologi UIN Jakarta. Tapi waktu itu Oh, telat daftarnya, jadi nggak jadi. oh iya Insya sih ya. Allah. Udah nggak semester 2 ya Kak? S1 Mm-mm. ya kalau plat. Jadi Jadi senang ikut banget. acara sendiri. Iya, jadi senang Hmm. banget ketika diundang sama teman-teman Flat. Masya Allah jadi nostalgia gitu teman-teman. Kita juga senang Kakak mau ya memperluangkan waktunya. Oke, langsung aja kali ya Kak? Baik, aku buka ya deh ya. Ya, Kak. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alham- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini senang banget. Tadi udah ketemu nih sama Diona. Sebelumnya tadi sore deh ya. Iya, udah. Sama teman-teman FLAT, teman-teman UIN Jakarta, atau yang dari non-UIN juga, dan juga teman-teman yang mungkin non-UKM atau UKM lain. Senang banget bisa satu rem saat ini. Dan teman-teman dengan stay live Instagram ini menandakan insya Allah semoga selalu dalam sehat walafiat. Amin. Amin. Dan juga sholawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Semoga hari ini bukan cuma live biasa, bukan cuma ngobrol biasa, namun semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, suara Kak Vika sama Diona kedengaran teman-teman? Gimana teman-teman? Jelas nggak kedengaran suaranya? Kedengaran? Fine ya? Oke, Fine, fine. mengenai psychological management di tengah kalau mungkin teman-teman dengerin new normal ya, namun aku mengutip dari Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, sesungguhnya belum masuk new normal, masih transisi new normal teman-teman. Kenapa? Karena dari World Mental Health Organization sendiri, untuk dikatakan sebuah negara boleh melakukan new normal tuh ada syarat-syaratnya, ada karakteristiknya. Dan qadarullah negeri kita tercinta ini Indonesia belum bisa memenuhi karakter atau ciri-ciri tanda-tanda yang sudah memenuhi new normal menurut WHO. Dan juga nilai R itu adalah statistiknya untuk angka dari COVID-19 ini. Minimal untuk yang new normal sudah harus R-nya di bawah angka 1.
Namun Indonesia masih sekitar 2,4, 2,3 sampai 2,5 hingga 3 teman-teman. Jadi masih sangat jauh di bawah angka 1. Dan untuk angka R tersebut bukan angka real ya teman-teman, tapi angka Z-score. Yang artinya menandakan itu sudah ada stabilitas statistiknya, sudah dibuat sedemikian rupa, yang artinya untuk mencapai angka 1 bawah, bahkan di bawah 1 aja tuh sangat jauh sekali Indonesia saat ini. Bahkan teman-teman kemarin beberapa hari yang lalu adalah hari tertinggi COVID-19. Kemarin ya, Kak? Iya, benar banget teman-teman. Sangat jauh dari sebelum-sebelumnya. Bisa jadi teman-teman, apakah karena sudah banyak yang ikut tes, ataukah memang yang dulu-dulu jarang yang ikut tes, jadi baru ketahuan banyak pada hari kemarin. Dan juga ternyata sudah mencapai angka yang Masya Allah teman-teman. Sudah sangat tinggi, bahkan Indonesia ketika dahulu pertama kali ada lockdown, ada PSBB, sempat viral bahwa Indonesia itu akan menjadi negara berpotensi dengan COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Dan saat ini, Masya Allah, sudah menuju ke sana, teman-teman. Bahkan sudah diprediksi ya sebelumnya. Iya, sudah diprediksi 2 bulan sebelumnya ya, Dek. Dan itu artinya bahwa, wah, apakah, aku nanya sama dia, sama teman-teman, apakah kita sudah siap new normal? Sedangkan ini masih masa transisi ya. Betul sekali. That's why sekali lagi Pak Gubernur DKI Jakarta nggak pernah mengatakan new normal, namun adalah transisi new normal. Nah sekarang kita bahas yuk, apa sih new normal itu? New normal adalah ketika kita bahkan satu masyarakat, bahkan satu negara, bahkan juga sedunia yang terdampak pandemi ini, dan kebetulan pandeminya adalah COVID-19, adalah ketika kita menjadikan tatanan hidup baru, hidup berdampingan dengan COVID-19, yaitu namun ada syaratnya, menggunakan protokol kesehatan. Nah, kenapa protokol kesehatan ini penting? Karena untuk meredam, untuk merepresi dari angka COVID-19 yang ada. Dan ternyata COVID-19 ini udah nggak jadi pembicaraan umum, nggak jadi rahasia umum teman-teman ya. Nggak cuman di Ciputat UIN Jakarta, nggak cuman di Jakarta Selatan, nggak cuman di Indonesia. Bahkan teman kakak, sahabat kakak, dulu alumni UIN Jakarta juga, sekarang lagi S2 di profesi psikolog di USU Medan. Bahkan beliau S2 tuh sudah lockdown, sudah online dari bulan Maret. Dan beliau tinggalnya adalah di Aceh Tengah, yang dimana itu adalah dataran tertinggi di Aceh aja tuh sudah ada yang positif COVID-19 loh, Diona. Bulan Maret ya? Iya, dataran tertinggi di ujung Indonesia saja sudah ada COVID-19. Yang artinya sudah sangat meluas sekali, teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang tinggal di Jakarta Selatan, kerja di Jakarta Selatan, sudah zona merah dari minggu awal-awal COVID-19. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah kita sudah siap new normal? Namun, kakak membicarakan seperti ini adalah untuk teman-teman aware. Untuk teman-teman sigap. Sebelum kita melangkah untuk bagaimana psychological management, supaya teman-teman tuh tahu, wah ternyata aku belum aman nih secara fisiologis, secara psikologis. Karena masih banyak banget challenge di COVID-19 ini. Challenge-nya apa aja sih? Wah banyak banget teman-teman. Yang terdampak dari pekerjaan di PHK, ada yang kuliah entah S1, S2, bahkan S3 juga kuliah online. Bahkan teman-teman kakak deh, ya si psikolog itu keliling ke rumah sakit jiwa atau ke perusahaan. Kalau bahasa S1 adalah magang, itu udah nggak bisa di saat ini. Koas kedokteran gigi pun tertunda. Dan tentunya memerlukan psychological management baik. Kenapa? Lagi, adanya new normal yang dimana mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita laksanakan. Meskipun di era sekarang, dari Indonesia sendiri belum bisa untuk dikatakan menjadi negara new normal, masih transisi.
Masih transisi ya Kak. Nah, Jadi, apa sih yang kenapa boleh deh kamu dulu? iya. Jadi sebenarnya Indonesia kalau kita lihat dari sisi syarat-syarat WHO ya Kak, sebenarnya kita masih jauh belum siap ya Kak. Ya sangat jauh deh. Bahkan di kriteria terakhir adalah bagaimana negara dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat yang untuk turut berkontribusi dalam menangani COVID-19 bareng-bareng. Sedangkan sekarang kita lihat ternyata untuk bekerja sama sekarang memang sudah ada. Namun masih banyak ternyata yang masih membutuhkan sembako, masih membutuhkan hal-hal fisik. Kalau menurut teori Abraham Maslow, pernah belajar piramida kebutuhan teman-teman? Kayaknya pernah nih. Yang Ya, baju yang begitu ya Kak? yes, Tempat coba kita tinggal, bahas ya. Iya, ya. Theory of Need dari Abraham Maslow mengatakan ada yang namanya piramida kebutuhan manusia. Yang pertama adalah, paling pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, bernafas, hal-hal lain untuk yang suami istri ada hubungan suami istri. Dan sekarang let's see, masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang terdampak terkena PHK, bahkan kakak kelas adiknya kakak di UIN Jakarta sendiri psikologi ada yang terdampak PHK. Jadi PHK itu nggak memandang mulu teman-teman, benar-benar disesuaikan sama kemampuan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk memenuhi makan minum tersebut aja sudah jadi challenge di masa COVID-19 ini. Pernah dengar mengenai hashtag butuh driver? Yang seperti viral, yes, thread di Twitter, yaitu ketika pada bulan Maret, apalagi sekitar April ya, banyak banget driver Gojek ketika itu kan GoRide belum bisa ya deh ya. Iya, belum. Hanya boleh GoFood. Gokar pun hanya boleh minimal penumpang. Dan akhirnya banyak banget abang-abang Gojek di luar sana yang mendapatkan challenge, akhirnya nggak mendapatkan biaya untuk kehidupan di rumahnya, akhirnya harus terpaksa nggak makan, terpaksa banyak hal yang harus diubah dari pola hidup sebelumnya. Itulah yang menyebabkan kita harus bersiap dengan new normal. Selain fisik, selain kebutuhan dasar fisik, adalah selanjutnya adalah kebutuhan dasar rasa aman. Nah, ini pun berkaitan dengan case adanya COVID-19. Apakah kita merasa aman? Kita keluar saja tidak boleh ya teman-teman ya. Iya. Terus juga sekarang orang-orang, apalagi pas awal-awal COVID-19 ada di Indonesia, berlomba-lomba saking paniknya melakukan panic buying, yaitu mengumpulkan banyak sembako, beli-beli bahan-bahan, menimbun masker. Nah, itu adalah bentuk-bentuk munculnya perilaku dari rasa tidak aman. Jadi ya udahlah gue harus memenuhi kebutuhan gue sebelum ini nanti kekurangan, sebelum ini nanti nggak ada restock lagi. Jadi ternyata rasa aman ini juga tidak hanya menimbulkan kecemasan teman-teman, tapi juga menimbulkan perilaku gangguan seperti tadi itu, menimbun, panic buying, terus shopping terlalu berlebihan, lalu juga bahkan banyak luar sana yang tega dengan memberikan harga mahal, masker harganya berkali lipat. Ingat gak zaman kemarin harga masker berbagai merek melambung tinggi, iya. Oh, jadi itu reaksi psikologis Kak? Yes, betul banget. Ini aku bahasnya masih seputar kebutuhan dasar Abraham Maslow dulu ya. Nanti ada berkaitan dengan bagaimana apakah kita di zona mana nih menanggapi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya adalah setelah fase rasa aman, kebutuhan manusia selanjutnya adalah rasa cinta dan mencintai. Nah, itu adalah ketika kita mencintai diri kita dan juga kita mampu untuk mencintai orang lain. Itulah kebutuhan manusia. Dan salah satu kebutuhan. Iya, salah satu kebutuhan yang pokok harus dipenuhi. Dan lihat sekarang teman-teman, apakah orang-orang sekarang memberikan cinta sedangkan diberikan challenge di PHK, lalu juga kuliah online,
dikit-dikit jadi sensian, jangan-jangan, dikit-dikit jadi bebean. Nah, akhirnya terganggulah secara psikologis. Itu juga kemungkinan besar terjadi pada fase COVID-19 ini. Lalu, selanjutnya adalah rasa penghargaan diri. Yaitu ketika kita mampu menghargai diri kita sendiri, dan juga kita mampu menghargai orang lain. Sedangkan lagi-lagi di era COVID-19 ini, bukan hanya bersaing ketika era normal ya, bersaing IPK paling tinggi, bersaing mendapatkan pekerjaan, sekarang aja sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya banyak orang di luar sana kemungkinan besar mengalami rendah diri karena merasa di PHK, karena nggak dapat kerja, susahnya di COVID-19 ini. Wah, banyak banget loh teman-teman dampaknya ternyata. Dan di psikologi ada yang namanya prinsip individual differences, bahwa setiap orang itu berbeda. Diona sama Kak Vika berbeda latar belakang keluarganya, bahkan orang tua kita pun memiliki parenting yang berbeda, kita juga punya suku yang berbeda, dan sahabat-sahabat yang berbeda, dan hal-hal yang berbeda lainnya. Nah, begitu pula mungkin yang kakak sebutkan gak ada di diri kamu saat ini, tapi ada di diri orang lain. Atau misalkan kamu mengalami challenge dari pandemi ini di case A, namun orang lain di case Z. Nah, itulah yang dinamakan adanya individual differences. Kita berbeda-beda, namun yang kakak sebutkan saat ini adalah kebutuhan pokok manusia yang memang harus dipenuhi. Namun bisa dilihat manakah yang belum terpenuhi dari diriku sendiri, terutama adanya wabah pandemi ini dan masa transisi new normal. Selanjutnya, yang terakhir adalah, paling atas, adalah aktualisasi diri. Bagaimana kita bisa memaksimalkan seluruh potensi kita untuk benar-benar berkarya, untuk dapat menghasilkan kebermanfaatan. Dan sekarang aku mau nanya sama Diona, sama teman-teman di sini, dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya masa transisi new normal, apakah untuk aktualisasi itu dapat mudah dilakukan? Kalau saya pribadi sih susah sih Kak ya. Nah, itu dia. Jadi challenge lagi teman-teman ya. Sedangkan itu adalah kebutuhan manusia. Nah, ada juga nih teman-teman dari aku mengutip sekali. Beliau mengungkapkan ada yang namanya zona-zona kita dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama adalah fear zone. Kita merasa cemas, kita merasa takut, berkorelasi dengan teori tadi dari Abraham Maslow, bahwa jadinya tuh muncul perilaku-perilaku yang dahulunya tuh nggak ada, kayak seperti tadi tuh, menimbun masker, menjual masker dengan harga tinggi, lalu juga menimbun makanan. Kita juga dikit-dikit ketika lihat berita COVID-19, kita langsung percaya tanpa kita lihat kebenarannya, apakah itu hoax, apakah itu benar. Kita mengambil seluruh informasi-informasi dari berita-berita. Itulah yang disebut pada fear zone. Akhirnya kita merasa menjadi insecure, kita merasa kurang berdaya menghadapi COVID-19 ini. Kita merasa malas untuk kuliah online. Kita merasa, gue titip absen aja ah. Ayo di sini ada nggak? Ayo teman-teman. Atau juga misalkan kebetulan juga katanya lagi pada UAS ya teman-teman, atau udah pada selesai nih UASnya? Baru selesai kayaknya. Baru selesai, alhamdulillah. Jadinya untuk daya juang UAS ketika normal dan juga new normal pasti berbeda. Yang ketika dahulu sangat harus sendirian mengisi tanpa menggunakan book, sekarang boleh lihat booknya, boleh buka buku, dan itu juga dapat menimbulkan banyak perubahan-perubahan psikologis. Dan perubahan psikologis ini nggak hanya pada satu orang loh teman-teman, tapi pada seluruh masyarakat. Kebayang nggak tuh? Semua terdampak satu generasi corona. Entah generasi corona, entah generasi corona di pekerjaan, entah di TK, entah di SD, entah di SMP. Nah, itu disebut sebagai fear zone, ketika kita sekali lagi merasa cemas, merasa ketika mendengar COVID-19 langsung benar-benar kita tuh
berada seakan-akan kita nggak mau mendengar hal tersebut dan akan memunculkan namanya psikosomatis. Pernah dengar teman-teman mengenai psikosomatis? Belum, Kak. Oke. Psikosomatis adalah penyakit fisik, misalkan jantung berdebar lebih cepat, tangan keringetan, kepala pusing kayak berat banget, punggung tuh kayaknya berat banget. Ketika kita cek ke dokter, ternyata nggak ada apa-apa teman-teman. Ternyata kita sehat walafiat secara fisik. Nah, itulah disebut sebagai psikosomatis, adalah ketika kita sakit fisik karena adanya beban pikiran atau beban psikologis yang kita rasakan. Kita sebut psikosomatis. Misalkan ketika kita kalau dulu ya, misalkan kita mau presentasi, kita tiba-tiba sakit perut, pernah ngerasain? Tiba-tiba kok nafasnya sesak, itu disebut sebagai psikosomatis. Itu sangat wajar teman-teman, sangat sunatullah. Namun yang perlu diwaspadai ketika hal tersebut terus-menerus kamu rasakan. Dikit-dikit lihat berita COVID-19 jadi lemas, dikit-dikit jadi pusing. Wah, itu teman-teman kita akan bahas di belakang ya, gimana caranya kita memanajemen psikologis kita. Selanjutnya adalah setelah fear zone adalah learning zone. Fase kita belajar menghadapi pandemi ini, menghadapi masa transisi new normal, yaitu adalah masih ada tarik ulur antara kita cemas, kita berusaha bangkit. Kita cemas, kita berusaha bangkit. Mungkin karena sini teman-teman adalah mayoritas mahasiswa, aku akan mencontohkan case mahasiswa ya. Kita merasa cemas, aduh aku tuh gak suka banget depan laptop, aku tuh gak suka banget kuliah online. Terus akhirnya bangkit, kan aku harus belajar. Terus cemas lagi, insecure lagi, males, dosennya kayak gitu, aku jadi males, aku gak masuk nih belajar pelajaran-pelajarannya. Terus bangkit lagi, aduh aku harus semangat nih, aku kan lagi belajar, jangan sampai nilai aku jelek, bla 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 bla. Nah itulah disebut sebagai learning zone. Bahkan ketika teman-teman sudah mulai tidak langsung mengambil mentah-mentah berita, namun teman-teman mencari sumbernya apakah valid atau tidak, itu sudah masuk ke learning zone, supaya teman-teman itu terhindar dari berita hoax. Karena banyak banget teman-teman berita-berita berseliweran di sana tentang COVID-19. Nah, sangat penting banget teman-teman untuk mencari validasi berita tersebut supaya teman-teman tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemarin kakak sempat jadi narasumber di tema yang sama bersama salah satu mahasiswa S2 di China, dan juga ini adalah perkumpulan mahasiswa China juga. Beliau menyebutkan bahwa isu mengenai temulawak, isu mengenai bahan-bahan herbal dapat menyembuhkan COVID-19 itu salah teman-teman. Ini kakak dapat informasi dari kakak S2 biometrik biometrik di Cina. Apalagi dia di sampingan sama Wuhan, tempatnya di Chongqing kalau nggak salah. Aku takut salah ngomong, itu Chongqing aja di Cina. Dan ternyata satu-satunya untuk menyembuhkan dari COVID-19 ini adalah hanya vaksin teman-teman. Bukan temulawak, bukan bahan herbal. Namun, nggak salahnya kita minum bahan herbal, temulawak, jahe, kencur untuk daya tahan tubuh kita. Tapi bukan untuk menyembuhkan. Beda perspektif ya teman-teman ya. Menyembuhkan, mencegah, sama menjaga daya tahan tubuh. Nah, itu aja sudah berseliweran ya teman-teman ya, hoax mengenai bahwa bahan herbal mampu menyembuhkan. Maka dari itu sangat penting sekali buat teman-teman di sini untuk cerdas memilih berita. Dicatat ya, sangat penting karena ini adalah langkah nyata supaya teman-teman tidak terdampak psikosomatis. Ada yang namanya istilah info obesitas atau kelebihan informasi. Oh, ada Kak yang kayak gitu? Ada. Dan ini adalah bukan istilah mengada-ngada kakak ya, tapi ini adalah istilah dari ilmuwan, science.
Jadi memang sekali lagi supaya teman-teman sebagai langkah preventif untuk tidak terganggu secara mental, sangat penting untuk menyaring informasi yang teman-teman dapat. Dan please don't share informasi yang hoax. Jadi kan kita misalkan dapat WhatsApp, dia tuh ada rasa keinginan tuh untuk forward. Tunggu dulu. Tunggu dulu, dicari dulu informasinya apakah valid atau tidak. Nah betul tuh, untuk kekebalan tubuh itu benar, bahan-bahan herbal, tapi untuk menyembuhkan itu belum. Dan ya, menurut dari yang S2 tadi, yang berpartner narasumber sama kakak, sampai sekarang sudah ada memang vaksin dari COVID-19 ini, tapi belum uji labs, belum lulus teman-teman. Sudah ada, tapi belum lulus. Yang artinya belum bisa digunakan. Masih tahap penelitian. That's why sangat penting sekali lagi-lagi new normal dilaksanakan, meskipun di Indonesia, apalagi di Jakarta, apalagi tetap masih masa transisi. Jadi kita akan bahas nih bagaimana psychological management. Nah selanjutnya, tadi yang pertama apa? Fear zone, learning yang zone. kedua, yes benar banget. Dan yang ketiga adalah growth zone. Yes, ketika kita sudah bisa memaknai, mengilhami hikmah dari adanya COVID-19 ini. Dan gimana sih ciri-ciri orang yang sudah di tahap growth zone ini? Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan ini ada korelasinya sama definisi mental health. Ntar kita akan bahas di belakang. Jadi di growth zone ini, kalau di learning zone dia udah bisa antara maju mundur memahami COVID-19. Kalau di growth zone ini dia sudah ajak mulai stabil memahami hikmah dari COVID-19 ini, dan juga dimunculkan dengan perilaku, yaitu dengan seperti yang dilakukan oleh Flat Win Jakarta loh. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Flat Win Jakarta. Wow. Tangan aku nggak bisa. Jadi sudah di growth zone ya kak? Iya, salah satunya itu kenapa? Karena sudah melakukan psikoedukasi atau sosialisasi mengenai COVID-19 ini, mengenai masa pandemi ini. Bagaimana sih supaya orang-orang tuh bisa stabil, bagaimana sih orang-orang tuh supaya bisa bertahan. Itulah ketika kita sudah growth zone, ketika kita bisa berkontribusi kepada masyarakat, memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, bahwa yuk kita sama-sama menghadapi COVID-19 ini. Bukan kita masih di fear zone, bukan kita masih panic buying, bukan kita masih pakai hazmat, pakai APD datang ke swalayan. Nah itu juga salah satu perilaku yang kurang baik ya teman-teman ya, kurang mencerminkan, karena harusnya APD itu, hazmat itu hanya digunakan oleh tenaga kesehatan. Kenapa? Karena lagi-lagi masih banyak adanya susahnya untuk mendapatkan barang tersebut. Maka dari itu sangat penting teman-teman untuk menstabilkan diri kita. Kenapa? Agar kita tidak menimbun barang, agar kita bisa mencukupkan diri, dan tentunya juga bukan hanya untuk diri kita, namun juga untuk mengajak keluarga kita. Nah, kita udah belajar nih 2 teori tadi ya, dari Abraham Maslow, dan juga mengenai zone, fear zone, learning zone, dan terakhir apa, Diona? Terakhir growth zone. Yes. Sekarang silakan teman-teman tanyakan pada diri teman-teman sendiri, aku lagi di tahap yang mana ya, Kak? Apakah masih zone? Apakah sudah learning zone? Masih maju mundur cantik menghadapi COVID-19 ini? Atau di tahap sudah learning zone, growth zone? Yang artinya tuh sudah semangat menghadapi COVID-19, sudah semangat untuk kuliah online setiap hari, untuk benar-benar maksimal juga bekerja, insya Allah itu sudah masuki growth zone. Nah, siap maju ya Kak, ngambil langkah. Yes, benar banget. Lalu apa sih yang terjadi ketika kita terus-menerus tidak berjuang dalam menghadapi pandemi ini? Dan juga termasuk adalah psychological management, bahwa akan banyak banget teman-teman bermunculan hal-hal yang menjadi PR di hidup kita. Salah satunya adalah stres. Menurut Sarafino, stres adalah ketika tuntutan tidak sesuai dengan sumber daya yang ada. Misalkan,
kita memiliki tuntutan, kita ngambil hal yang basic dulu ya. Kita memiliki tuntutan untuk kuliah online. Kita nggak punya kuota. Karena mungkin karena ada yang COVID-19 ini akhirnya orang tua kita, misalkan ya teman-teman ya, misalkan jadi pengurangnya kurang, akhirnya juga untuk kuota pun sulit. Dan akhirnya itu akan menimbulkan stres juga dong, karena kan kita membutuhkan kuota untuk ikut kuliah online. Apalagi pakai Zoom, Google Meet itu kuotanya Masya Allah ya, kesedotnya ya teman-teman ya. Sangat berasa sih Diona? Sangat Kak, apalagi naik lah itu. Naik kuota. banget ya. Boleh tahu nggak Kak Vika? Gimana tuh rasanya ketika kuliah online? Dan juga dengan challenge harus memenuhi kuota internet. Oh iya. Kalau saya sendiri sih pastinya niat untuk belajarnya berkurang jauh ya Kak. Apalagi pas kelas kita juga nggak berinteraksi langsung, cuman melihat layar, walaupun kakaknya interaktif, walaupun dosen interaktif, tetap aja ada rasa males gitu. Untuk absen pun males. Nah itu dia ya teman-teman. Itu sebenarnya manusiawi ya teman-teman ya, simple dan manusia dan sederhana. It's fine, nggak apa-apa. Hanya aja sekali lagi jangan dijadikan sebuah reasoning, jangan dijadikan terus-menerus, karena sekali lagi teman-teman ya, ini for your information ya, sebagai intermezzo, yang ngebuat seseorang mengalami mental illness, mental disorder, dimulai karena dia tidak fighting. Dalam dunia psikologi, yes benar banget. Dalam psikologi hanya ada dua pilihan untuk hidup manusia, fight or flight. Kita berjuang atau kita menghindari masalah. Dan yes, dan satu-satunya, ini sebenarnya udah bocoran di belakang, tapi aku untuk menyemangati teman-teman yang mungkin lagi kuliah online. Dan ketika kita menghindari masalah selalu, itu akan menjadi kepribadian kita. Dan itu sulit ketika kita ingin merubah. Misalnya, ketika SMP kita menjadi pribadi yang menghindari tugas, menghindari konflik sama teman, pokoknya menghindar mulu. SMA juga tidak akan menutup kemungkinan kalau kita tidak mau berubah akan seperti itu. Dan kuliah pun kita akan tetap menjadi orang yang flight, dan sampai di pekerjaan kita akan terus menjadi orang yang tidak mau berjuang, kurang mau berjuang. Dan itu sesimpel karena kita tidak mau berjuang memulai dari nol. Kita tidak mau memulainya. Maka itu sangat penting banget teman-teman untuk memulai fighting, untuk memulai berjuang. Meskipun rasanya kuliah online titip absen tuh seru banget. Iya. meskipun kerjaan tugas kuliah, lihat-lihat internet, kopas-kopas tuh ya enak aja. Namun sekali lagi teman-teman, itu akan berdampak, yakinlah itu akan terbawa sampai ntar kalian dewasa. Orang yang sukses adalah ya orang yang terus fighting. Nggak ada ceritanya orang sukses itu dia menyerah. Ada ceritanya ada, namun hanya sebentar, hanya rehat, beristirahat. Namun kalau teman-teman ingin terus menghindar, ya itu akan teman-teman menerima konsekuensinya di depan. Pada masa depan. Ini hanya sebagai intermezzo untuk semangat teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita tahu nih, definisi stres adalah ketika tuntutan tidak sesuai dengan sumber daya yang kita punya. Entah secara psikologis kita, entah secara keuangan kita, entah secara sosial kita, entah kondisi keluarga kita, apapun. Nah, akan menimbulkan reaksi stres jika stres ini berlarut-larut. Nah, kan kalau teman-teman tahu depresi? Iya. Yes, depresi itu muncul ketika kita terlalu berlarut-larut dalam menghadapi stres, sehingga dapat munculkan simptom depresi. Nah, apa aja sih reaksi-reaksi stres itu? Yang pertama adalah reaksi stres secara fisiologis. Pertama secara kognitif dulu, secara kognitif, melalui pikiran. Duh, gue nggak bisa. Duh, gue tuh emang orangnya tuh kayak gini. Duh, gue tuh emang dari Allah. Betul banget. Jadi tuh udah nge-label diri sendiri, udah self-diagnose sendiri, udah merasa ya udah emang gue kayak gini gitu. Dan akan memunculkan sakit kepala, memunculkan pikiran-pikiran yang berat. Itulah reaksi stres melalui kognitif.
Bisa ke yaitu fisik juga ya, Kak? bisa banget, bener banget kata Diana. Yang kedua adalah reaksi stres fisiologis. Dan sesuai yang tadi aku udah bilang, adanya psikosomatis. Kamu udah ke dokter, aku udah ke dokter, kita udah ke dokter, udah cek segala macam. Ternyata ternyata secara gula darah oke, secara kolesterol oke, secara tensi oke. Loh, kok aku kenapa ini? Ternyata jangan-jangan karena psikologis. Karena kita merasa terbeban secara psikologis. Dan mau tahu nggak sih teman-teman? Ternyata penyakit jantung salah satunya disebabkan terbesar karena stres. Oh, sangat berdampak besar ya, Kak? Bisa Wah, sampai berdampak meninggal. besar banget teman-teman. Nggak cuma penyakit jantung, penyakit-penyakit lainnya banyak banget terdampak karena adanya kurangnya kestabilan fisiologis. Nah, secara fisik itu, yes, bener banget. Bisa muncul tadi udah kakak sebut, keringat dingin terus-menerus, kepala tuh pusing terus, jadi insomnia, terus hati jadi kok sakit banget, kayak ada yang nusuk, terus perut juga sakit terus-terus, padahal nggak menstruasi buat perempuan, padahal kita juga nggak, juga salah satunya adalah kita lapar terus, itu juga salah satu psikosomatis, lapar terus. Oh, gitu. Yes. Jadi banyak banget teman-teman simptom-simptom. That's why adanya psikolog adalah supaya teman-teman tuh nggak self-diagnose. Yang bisa mendiagnosa teman-teman hanyalah psikolog. Teman-teman tuh kenapa? Namun kakak share kayak gini adalah supaya teman-teman tahu apa aja sih gejala-gejala psikologis dari fisiologis secara fisik. Nah, selanjutnya adalah reaksi emosional. Kita dikit-dikit merasa mudah marah, dikit-dikit jadi tersinggung, ngelihat internet mati ketika kelas online, betenya seharian. Separah itu efeknya. Yes, dampaknya segitu. Terus kita jadi ngerasa insecure, kita merasa, oh gue kok gini-gini aja, kok temen gue udah ngelamun tinggi. Itulah sebagai reaksi stres emosional. Sekali lagi, ini adalah lumrah terjadi, manusiawi terjadi, namun please jangan terus-menerus dilakukan. Please jangan terus-menerus dilakukan. Kita akan masih belakang ya nanti, mungkin live kedua kali ya, kayaknya nggak cukup nih, karena aku mau nyebutin dulu teman-teman, karena menurut kakak ya, dari psikologi pun, even teman-teman ke psikolog, teman-teman nggak akan dikasih solusi pertama kali. Yang pertama, pertemuan pertama itu pasti assessment. Aku tuh kenapa? Gue tuh kenapa? Dan yang tahu tentang jalur perkembangan itu adalah psikolog. Maka dari itu, teman-teman ketika butuh banget bantuan profesional, segeralah ke bantuan profesional. Seperti ke psikolog maupun psikiater, karena mereka yang tahu ilmunya. Tadi Jadi biasanya ada stigma malu gitu, Kak, kalau ke psikolog, padahal mah sangat penting ya. Sangat penting, dan sekarang banyak loh layanan psikologi gratis. Nanti aku akan share ya PC ke Dion. Oh iya, boleh, Kak. Ada layanan konseling gratis sama psikolog loh, teman-teman. Serius, Kak? Serius, ada yang by WhatsApp, ada yang by telepon, dan ini khusus mengenai case COVID-19. Dan termasuk di dalamnya adalah masa transisi new normal, termasuk juga kuliah online yang teman-teman rasakan mungkin ribet banget. Itu boleh banget dikonsultasikan. Jadi aku share ke Diana ya. Oke. Iya, nanti tolong share ya, Kak. Mungkin untuk sekarang kita end dulu ya, pindah live. Karena udah mau habis, Kak, waktunya. Serius? Nggak berasa? 10 menit lagi, iya. Oke, insyaallah. Oke, teman-teman kita pindah live dulu ya. Oke.